Baik lagi di sprinttime.id, masih dengan saya Wahyu Teguh, Sprint Productivity Guide. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang member ya, bagaimana cara untuk memasukkan member atau anggota organisasinya teman-teman atau anggota perusahaan teman-teman ke dalam sprinttime.id. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat workspace dan juga divisinya. Nah, sekarang kita mulai menginvite orang-orang yang ada di dalamnya untuk bareng-bareng kita mengerjakan dan monitoring goals yang sudah kita buat. Nah, langsung aja kita loncat ke dashboardnya. Oke, pertama-tama kita masuk ke dashboardnya terlebih dahulu dan kemudian kita memilih divisi mana yang mau kita tambahkan anggotanya. Ingat, untuk menambahkan anggota di sini itu per divisi ya, per divisi. Jadi kalau misalnya ada satu orang nih dia masuk ke dua divisi yang berbeda, jadi dua-duanya harus di-invite 2 kali. Nah, kita coba dulu, kita balik lagi ke Sprinttime Bookstore ya. Terus kemudian pilih divisi yang akan kita masukkan orangnya. Contoh di sini kita mau memasukkan tim marketing dulu ya. Jadi kita pilih marketing online untuk divisinya. Terus kemudian masuk ke halaman member, yaitu di sebelah kiri. Teman-teman akan menemukan menu member di bawahnya retrospektif ya. Nah, ketika kita klik akan muncul halaman member. Nah, di bagian atas ada bagian invite employee. Nah, di sini kita akan menambahkan satu orang bernama Roni ya. Saya sudah menyiapkan email dan akun yang lain namanya Roni, dan di sini saya akan bikin skenario sedikit. Roni ini adalah marketing manager tapi juga sedikit terlibat di operasional. Jadi kita akan mengundang si Roni ini ke dua divisi yang berbeda. Nah, emailnya simple ya, Pak Roni90@gmail.com. Jadi untuk mengundang tim ya, teman-teman silahkan memasukkan alamat emailnya ya, pastikan benar itu ke invite. Nah, setelah emailnya dimasukin, terus kemudian kita pilih ya, dia sebagai member atau admin, full admin di sini. Kalau full admin berarti kita nggak usah setting permissionnya lagi, dia langsung bisa melakukan atau setting apapun gitu ya, input, edit, dan juga delete. Tapi kalau kita mau custom permissionnya, pilih member, terus kemudian configure permission. Nah, di sini ada 3 default yang kita sediakan, yaitu viewer, contributor, dan juga full editor. Masing-masing itu sudah pasti bisa melihat apa yang ada di dalam Sprinttime gitu ya. Tapi bedanya adalah kalau yang viewer itu hanya bisa melihat saja. Tapi kalau yang kontributor itu bisa mulai mengedit-edit gitu ya. Ada yang bisa input, ada yang bisa edit, dan juga bisa delete. Nah, ini kita bisa setting di sini ya. Apakah dia di strategic period bisa membuat, apakah dia di objektif bisa mengedit, atau di key result bisa mendelete, itu tinggal disesuaikan aja dengan struktur kemampuan atau mungkin kapabilitas dari member tersebut gitu ya. Izinnya sampai mana, ini teman-teman yang menentukan. Contoh misalnya di sini Pak Roni ini ya, si Pak Roni ini sebagai manajer marketing, terus kemudian dia juga berhak untuk melakukan editing objektif dan bisa melakukan delete ya. Jadi kalau bisa semuanya silakan dicentang, atau mungkin karena dia manajer berhak melakukan apapun, kita langsung pilih full editor aja. Tapi mungkin kalau strategic period itu nggak bisa delete, kalau yang bisa delete hanya owner aja misalnya, ini bisa kita uncheck gitu ya, untuk permisinya kita setting sedemikian rupa. Nah, kalau sudah sesuai dengan standar atau mungkin yang sudah ditentukan di perusahaan, permisinya seperti apa atau izinnya seperti apa, kita pastikan lagi emailnya benar ya, pakroni90@gmail.com. Terus kemudian kalau sudah yakin kita atau mungkin sudah sesuai, kita lakukan invite. Klik tombol yang ada di sebelah kanan bawah. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian akan muncul link invitation yang perlu kita kirimkan ke orang tersebut. Nah, ini kita copy di sini. Kita copy, terus kemudian kita kirimkan ke orang yang bersangkutan. Bisa via WA, bisa via Telegram, bisa via email, bebas ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan kita lihat di sini ada pending invitation, Pak Roni 90 itu statusnya adalah pending. Nah, ceritanya kita langsung ke akunnya Pak Roni ya. Setelah link emailnya, link invitasinya kita kirimkan, si Pak Roni mempaste di browser tempat SPS-nya dibuka. Tempat Sprinttime-nya dibuka. SPS itu nama framework-nya ya. Nah, kalau kita enter, ini akan masuk ke halaman login. Oke, nah ceritanya ini Pak Roni sudah punya akun di sini. Jadi dia diminta hanya untuk memasukkan passwordnya saja.
ya. Jadi di sini this email already has an account. Enter your account password to join this division, ya. Jadi tinggal masukin akunnya saja. Nah, kalau misalnya teman-teman ada anggota membernya yang belum punya account, terus kemudian kita kirimkan link invitation, tampilannya nanti akan sedikit berbeda. Jadi diminta memasukkan email, nama, terus kemudian langsung passwordnya apa, ya. Jadi otomatis didaftarkan gitu ya, nggak perlu daftar lagi, nggak perlu bikin trial lagi 14 hari, terus kemudian untuk mengklik link invitation, ya, bisa langsung. Tapi kalau memang sudah punya account, itu tinggal memasukkan passwordnya saja. Nah, di sini saya masukkan passwordnya untuk akunnya Pak Roni, ya, join division. Oke, nah ini seperti kita di video yang sebelumnya ya, untuk tampilan awalnya sudah masuk di bagian strategi. Ini kita lihat objektifnya sudah sama dengan akun yang lain. Ini kita cek akunnya Pak Roni ya di sini. Kita bisa lihat di sini. Terus kemudian untuk divisinya dan juga workspace-nya ini Sprint Time Bookstore dan marketing online. Jadi Pak Roni sudah bergabung di marketing online, divisi marketing online di Bookstore, di Sprint Time Bookstore. Nah, kalau kita cek lagi di sini masih pending invitation, tapi kalau kita refresh itu sudah menjadi member. Di sini marketing online, custom permission karena tadi nggak bisa delete ya. Terus kemudian membernya Pak Roni. Nah, di sini kalau misalnya kita mau mengganti permissionnya, misalnya kalau tadi kan kita setting Pak Roninya nggak bisa delete untuk objektif. Nah, sekarang kita mau ganti nih, Pak Roninya bisa untuk melakukan delete objektif. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian tombol 3 ini ya, action buttonnya, terus kemudian configure permission. Nah, kemudian kita tambahkan apa yang mau kita rubah permissionnya. Misalnya, oh nggak boleh ngedit, oh nggak boleh bikin, atau mungkin oh bisa semuanya gitu ya, bisa create, edit, delete. Nah, ini jadi full editor yang awalnya kontributor. Nah, kalau sudah disesuaikan, klik save. Nah, di sini aksesnya sudah berubah menjadi full editor. Nah, sekarang Pak Roninya itu bisa membuat objektif baru dan juga menghapusnya. Halo, gitu ya misalnya. Atau mungkin untuk customer happy. Save. Nah, ini customer happy di bagian Pak Roni. Kalau kita lihat di bagian strategi dan kita refresh, ini ada ya, customer happy yang dibuat dari Pak Roni di akun yang lain. Nah, sekarang kita akan invite Pak Roni itu di divisi yang lain ya. Kalau ini kan masih divisi online marketing ya. Kita loncat ke divisi operasional, kita lihat tab membernya. Di sini masih belum ada member. Nah, kita mau memasukkan Pak Roni lagi ke divisi operasional. Kita ketikkan emailnya pakroni90@gmail.com, pastikan membernya benar. Nah, di sini beliau bukan sebagai manajer tapi sebagai tim biasa ya di bawah operasional. Jadi konfigurasinya bukan full editor tapi hanya sebatas bisa melakukan sprint, input, edit, delete-nya nggak bisa, dan tasknya bisa semua. Kemudian tetap kita pastikan lagi permissionnya benar. Kemudian kalau sudah benar, klik invite. Nah, di sini ada perbedaan karena tadi sudah di invite melalui link dan kemudian di accept oleh Pak Roni, oleh member yang tadi. Nah, di sini kita nggak perlu melakukan copy link lagi karena sudah terdaftar di divisi yang lain. Nah, di sini ada tulisan atau sedikit informasi ya, Pak Roni @gmail already has an account, sudah punya account. Added to this division directly. Jadi sudah langsung dimasukkan ke divisi yang ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini divisinya operasional, membernya sudah ada Pak Roni di sini. Terus kemudian workspace-nya ada dua divisi ya. Yang pertama marketing online dan yang kedua adalah operasional. Kalau kita lihat strateginya, di sini ada finansialnya berbeda, customer-nya berbeda, di sini ada internal prosesnya ya, sesuai dengan divisi yang kita bikin di video yang sebelumnya. Dan kalau kita loncat ke akunnya Pak Roni ya, di sini masih online, butuh di-refresh. Kalau kita klik di bagian workspace dan juga divisi di bagian kiri bawah, kita bisa memilih dua-duanya ya, karena Pak Roni ini berada di dua divisi yang berbeda. Satunya di marketing online, satunya di operasional. Nah, oke. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya Pak Roni sudah nggak jadi bagian dari tim operasional ya, atau mungkin pindah divisi, atau mungkin fokus aja di online marketing. Caranya gampang banget ya teman-teman, tinggal masuk ke divisi operasional ya, karena kita mau mengeluarkan Pak Roni dari divisi operasional. Terus kemudian masuk ke bagian member, klik bagian action button yang di sebelah kanannya akun yang mau kita pilih, terus kemudian remove from workspace ya, remove from workspace. Nanti akan muncul pop-up untuk
konfirmasi ya, beneran apa enggak, jangan-jangan salah klik gitu ya. Kalau sudah yakin, terus kemudian klik oke di sini. Nah, di sini member tersebut akan menghilang dari divisi atau workspace yang kita pilih. Nah, ini di operasional ya. Nah, kalau kita lihat atau mungkin balik lagi ke marketing, Pak Roni masih ada ya. Dia hanya dikeluarkan dari operasional, tapi tetap aktif di bagian online marketing seperti itu. Nah, kalau kita buka lagi di bagian di dashboardnya Pak Roni ya, Pak Roni. Ini masih dua, tapi kalau kita refresh, ketika kita pilih divisi dan workspace-nya itu tinggal online marketing aja gitu ya, simple banget. Oke teman-teman, mungkin itu video kali ini. Mungkin sedikit tips dari saya sebelum teman-teman memasukkan menginvite member, siapkan dulu tabel atau mungkin bagan dari struktur organisasi yang dimiliki teman-teman. Terus kemudian petakan juga permission dari masing-masing membernya. Mungkin Pak A itu bisa edit, bisa input, bisa delete gitu ya. Atau Pak B bisanya apa-apa. Oh, Pak C masuk ke divisi ini dan seterusnya gitu ya. Itu dipetakan terlebih dahulu. Jadi ketika invitation ke member di sprint time itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dan di video berikutnya kita akan langsung masuk ke mulai menyusun strategi ya, terus kemudian membreakdownnya sampai ke level to do list di level harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.